Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, hati yang bersih. Sama-sama katakan dengan saya, hati yang bersih. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Di mana pada saat itu Tuhan Yesus datang kepada pohon ara untuk apa? Pengen mendapatkan buah dari pohon ara itu, tetapi ternyata hanya daun-daun saja. Dan Tuhan berkata masih di pasal yang sama, di ayat yang ke-14, maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dan di ayat yang ke-22 dari Markus 11, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Ayat 23, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya." Garis bawahi sebentar, itu ada kata di situ, tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu apa? Telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu." Ayat 25, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Wow, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Ternyata ada kaitannya di sini, di mana saudara menerima yang namanya jawaban doa itu dengan yang namanya mengampuni. Wow, ada kaitannya menerima jawaban doa dengan yang namanya mengampuni. Di ayat 25 malah Tuhan bilang, kalau kamu berdiri untuk berdoa, kamu harus mengampuni dulu. Nah, tadi saya bilang garis bawahnya di situ kata tidak bimbang hatinya. Ternyata kalau setiap kita mau menerima jawaban doa, kita harus cek hati setiap kita baik-baik. Tidak bimbang di sini, tidak bimbang hatinya di sini bicara tentang hati yang bersih. Kenapa kita harus mengampuni? Karena ketika kita mengampuni, kita sedang membersihkan hati setiap kita. Kalau kita mau menerima jawaban doa yang kita doakan, itu harus dilandasi dengan apa? Hati yang bersih. Ketika kita berdoa dengan hati yang bersih, pasti permintaan dan doa setiap kita pasti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pasti sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena permintaan kita nggak mungkin keluar dari kehendak Tuhan kalau kita memiliki hati yang bersih. Tidak bimbang di sini berarti percaya, yakin.
tidak bimbang hatinya, di mana saudara dan saya menjaga hati baik-baik. Kita menjaga hati kita baik-baik dari sampah-sampah yang masuk, sampah-sampah yang akan masuk ke dalam hati setiap kita. Kita menjaganya supaya hati setiap kita tetap bersih, di mana percaya kita kepada Tuhan tidak bisa bercampur dengan yang namanya kepahitan, tidak bisa bercampur dengan yang namanya apa? Dendam. Tidak bisa bercampur dengan yang namanya iri hati. Tidak bisa bercampur dengan namanya sakit hati. Makanya kita tidak bisa menerima jawaban doa setiap kita karena kita tidak memiliki hati yang bersih. Kalau kita mau melihat jawaban doa atas setiap doa-doa dan permohonan setiap kita, miliki hati yang bersih, hati yang dijaga. Di mana di sini firman Tuhan mengatakan mengampuni ini bicara tentang apa? Saudara dan saya membersihkan hati setiap kita. Dan kalau hati kita bersih, kita akan memiliki hati yang tidak bimbang, di mana kita percaya kepada Tuhan, di mana setiap kita berdoa, kita yakin kita menerima, kita yakin kita sudah menerima jawaban doa dan permohonan setiap kita. Karena saya percaya orang yang memiliki hati yang bersih, pasti doa dan permintaannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang berdoa, yang hatinya nggak dijaga, pasti semuanya hanya untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata ada kaitannya menerima jawaban doa dengan mengampuni, di mana Tuhan mau setiap kita memiliki hati yang bersih. Ketika kita memiliki hati yang bersih, hati yang gak bercampur dengan yang namanya kepahitan, dendam, iri hati, kebencian, sehingga hidup setiap kita transparan, dan apa saja yang saudara dan saya doakan, saudara pasti menerima jawaban doa itu. Ketika sudah menerima jawaban doa itu, supaya saudara menjadi kesaksian, supaya saudara menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan di muka bumi ini. Biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita diingatkan kembali bahwa setiap kita harus memiliki hati yang bersih. Ketika kita memiliki hati yang bersih, maka Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, biarlah setiap kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kita. Ketika kita mengampuni, kita sedang membersihkan hati kita. Dan ketika hati kita bersih, maka Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menolong setiap kita, meneguhkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, setia-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami gak menjaga hati kami, Tuhan. Biarlah setiap kami menjaga hati kami baik-baik, karena dari hati kamilah terpancar kehidupan, ya Tuhan Yesus. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kami mengampuni, kami sedang membersihkan hati kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Mampukan kami Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you.